Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer sekalian, yang mana judul videonya di sini adalah 4 petisi guru honorer jelang tes P3K tahap 2, lihat yang terbanyak dukungannya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung lihat informasinya kira-kira apa saja. Di sini judul video kami teman-teman adalah ini 4 petisi guru honorer jelang tes P3K tahap 2, lihat yang terbanyak dukungannya. Jadi di sini ada 4 petisi guru honorer menjelang tes P3K tahap 2 teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat yang paling terbanyak kira-kira apa dukungannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bahwa di jpnn.com ya, melalui salah satu media elektronik yang ada di Indonesia yaitu jpnn.com, dikatakan bahwa guru honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 menyampaikan aspirasi mereka melalui petisi agar diberikan prioritas oleh pemerintah dalam seleksi tahap kedua pada November mendatang. Nah, di sini dari pantauan jpnn.com ternyata ada banyak petisi yang dibuat guru honorer menjelang tes P3K tahap 2 nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama ada 4 petisi yang cukup menonjol pada saat dipantau pada Senin 18 bulan 10 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Di sini jadi teman-teman perhatikan, di sini ada 4 petisi ya. Petisi yang pertama itu adalah petisi prioritaskan guru honorer negeri. Nah, di sini dijelaskan bahwa petisi ini dibuat oleh Ketua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia PGHRI Kabupaten Banyuwangi Muhammad Sanur. Nah, beliau ingin agar guru honorer di sekolah negeri diprioritaskan menjadi ASN pada tes PPPK tahap 2 berdasarkan masa pengabdian yang dihargai melebihi Sardik. Nah, di sini salah satu tuntutannya dari yang pertama itu adalah petisi prioritaskan guru honorer negeri. Nah, dari petisi yang pertama ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa isinya ini menuntut pemerintah agar guru honorer negeri menjadi prioritas menjadi ASN pada tes P3K tahap 2 berdasarkan masa pengabdian yang dihargai melebihi Sardik. Itu adalah salah satu isi petisi prioritaskan guru honorer untuk 4 petisi yang cukup menonjol pada saat dipantau oleh jpnn.com teman-teman ya. Kemudian di sini katakan bahwa jika Sardik diakui 500 poin, Sanur meminta para guru honorer sekolah negeri yang memiliki akta 4 juga diakui 500 poin. Tolong hargai para guru honorer yang sepuh supaya ditambah afirmasinya untuk lolos. Password PG tulis Sanur melalui petisi itu. Nah, di sini petisi itu sudah mendapat dukungan 827 tanda tangan. Nah, jadi untuk petisi yang pertama ini, bunyi petisi yang pertama itu adalah prioritaskan guru honorer negeri. Nah, sekarang kita lihat dua petisi afirmasi ya. Bunyi petisi yang kedua yaitu petisi afirmasi P3K Guru 2021 masa kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa Rengga Permana selaku pembuat petisi menilai afirmasi guru yang telah diberikan dalam tes PPPK 2021 belum cukup menuntaskan permasalahan guru honor yang telah mengabdi di sekolah lebih dari 10 tahun. Terlebih lagi para guru honorer dengan usia di bawah 35 tahun itu memiliki loyalitas yang tidak diragukan lagi. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun itu memiliki loyalitas yang tidak diragukan lagi. Di sini Rengga berharap dedikasi itu dijadikan dasar memberikan tambahan afirmasi yang dilihat dari masa kerja melalui aplikasi Dapodik Info GTK di Kemdikbud. Nah, di sini kita lanjut lagi.
Mari dukung para guru yang telah mengabdi sekian lama untuk diperhatikan dalam perekrutan P3K Guru 2021 dilihat dari masa kerja, tulis Rengga dalam petisi itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa dukungan tanda tangan petisi ini baru mendapat 862 ya. Nah, jadi petisi yang kedua ini mengatakan bahwa apa namanya ya? Intinya di sini adalah dedikasi itu dijadikan dasar memberikan tambahan afirmasi. Itu bisa dilihat dari masa kerja melalui aplikasi Dapodik atau Info GTK di Kemendikbud. Dan teman-teman bisa lihat bahwa untuk petisi yang kedua ini itu baru mendapatkan sebanyak 862 tanda tangan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang di sini ada 4 petisi guru honorer ya. Jadi di sini ada 4 petisi guru honorer. Dan kita akan lihat yang mana petisi guru honorer yang paling terbanyak ya. Nah tadi petisi yang pertama itu adalah petisi prioritaskan guru honorer negeri. Kemudian petisi yang kedua adalah petisi afirmasi P3K Guru 2021 masa kerja. Kemudian di sini ada petisi yang ketiga dari guru honorer, yaitu petisi selamatkan guru honorer lolos passing grade P3K ya. Di sini ini petisi yang ketiga. Petisi ini ditulis oleh Muhammad Roni ya, atau diprakarsai oleh Muhammad Roni Permadi Haryanto menuntut keadilan. Nah, di sini katakan bahwa pertama, luluskan peserta P3K tahap 1 yang lolos PG namun dinyatakan tidak lolos di tahap 1. Nah, ini bunyi dari salah satu permintaan Muhammad Roni melalui petisi selamatkan guru honorer lolos passing grade P3K Guru. Kedua, fasilitasi peserta yang lolos PG aturan awal tanpa memandang peserta tersebut mendapatkan afirmasi atau tidak sesuai aturan awal untuk difasilitasi mengikuti ujian PNS di masa depan tanpa memandang usia, namun beracuan pada masa bakti dia selama dia mengabdi menjadi honorer. Seperti itu teman-teman ya. Namun petisi ini baru mendapat dukungan sekitar 117 tanda tangan. Sebenarnya bunyi petisi yang ketiga ini cukup bagus juga teman-teman ya. Karena di sini ini melihat realitas yang ada sekarang. Yang ini yang pertama, di sini dikatakan luluskan peserta PPPK tahap 1 yang lolos PG namun dinyatakan tidak lolos di tahap yang pertama. Namun kenyataannya memang petisi ini baru mendapat dukungan sebanyak 117 tanda tangan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini melalui JPNN ya, bukan melalui admin tapi melalui berita yang kami bacakan melalui jpnn.com. Nah, di sini kita lanjut lagi. Petisi yang keempat yang dibuat guru honorer adalah petisi angkat guru honorer passing grade menjadi ASN P3K. Di sini katakan guru honorer bernama Iswadi selaku pembuat petisi ini mengaku telah mengikuti tes P3K dan sudah lulus passing grade tetapi dinyatakan tidak lulus. Kami bersusah payah mengikuti tes dan belajar dengan giat, tetapi setelah kami bisa mendapatkan nilai passing grade, kami dinyatakan tidak lulus menjadi ASN P3K. Tulus Iswadi. Nah, di sini petisi ini sudah mendapat dukungan lumayan banyak, yakni sekitar 8.452 tanda tangan. Nah, jadi petisi yang paling banyak yang di sini adalah petisi yang keempat, yaitu petisi angkat guru honorer passing grade menjadi ASN P3K. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang sudah passing grade tetapi tidak lulus ASN P3K di tahap 1, tenang saja, mudah-mudahan di tahap kedua nanti dan tahap ketiga itu teman-teman bisa lolos ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.